Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Sahabat sahib, selamat datang. Kita berjumpa lagi pada sesi yang ketiga dari pelajaran nahwu. Jadi silsilah ya, silsilah nahwiyah. Insyaallah kita akan mencoba untuk membedah satu kitab, itu namanya kitab An-Nahwu Al-Wadih, kitab Nahwu Al-Wadih, An-Nahwu Al-Wadih. Tetapi sebelum masuk kepada lebih lanjut, kita lanjutkan tentang kemarin kita sudah menyebutkan tentang al-jumlah al-mufidah, ya, di mana partikel terkecil disebut dengan huruf. Kemudian kumpulan dari huruf disebut dengan kalimah. Kumpulan huruf itu disebut dengan kalimah. Dan kumpulan kalimah disebut dengan jumlah. Disebut dengan jumlah. Atau orang lain mengatakan kalam. Dan jumlah atau kumpulan kalimat-kalimat yang sempurna itu disebut dengan jumlah mufidah. Dengan istilah jumlah mufidah. Baik. Sekarang kita akan sedikit membahas tentang kalimah. Kalimat itu tahu tadi adalah kumpulan dari huruf. Kumpulan dari huruf. Ketika kita bilang ada huruf A, ada huruf B, ada huruf C atau huruf S, ada A, huruf Y, A, kita gabungkan maka jadilah sebuah kalimah. Jadilah sebuah kalimah. Nah, dalam bahasa Arab itu sebenarnya setiap runutan jumlah-jumlah yang ada itu terdiri dari beberapa kalimah. Tapi dalam bahasa Arab, kalimah ini sebenarnya cuman ada 3. Ya. Cuman ada 3. Apa saja? Isim, fi'il, dan harf. Isim, fi'il, dan harf. Sebelumnya perlu kita ketahui di sini sudah ada harf, ya. Di sini juga ada harf, tapi beda. Ya, beda antara huruf yang dimaksud dengan partikel terkecil dari sebuah tulisan dengan huruf bagian dari kalimah. Bagian dari kalimah. Kalau huruf ini kita kenal istilah dengan huruf hijaiyah, gitu ya. Huruf hijaiyah. Ini huruf yang dimaksud di sini. Baik. Jadi jutaan, bahkan mungkin miliaran, triliunan tata bahasa atau jumlah kalimat-kalimat bahasa Arab ini sebenarnya cuma ada 3, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Sebenarnya cuma ada 3. Kalau bukan isim, ya fi'il. Kalau bukan fi'il, ya huruf. Jadi jenengan antum semuanya membaca Al-Qur'an nih, dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas yang berisi 30 juz atau 114 surat, 6.000 sekian ayat. Ini sebenarnya kalau kita kumpulkan kesimpulannya cuma ada 3. Kesimpulannya cuma ada 3. Bahasa Arab itu mudah, cuma ada 3. Kalau bukan isim, ya fi'il. Kalau bukan fi'il, ya huruf. Cuma 3. Jadi maksudnya kalau bukan huruf, ya isim. Kalau bukan isim, ya fi'il. Kalau bukan fi'il, ya pokoknya huruf. Cuma 3 doang. Makanya sebenarnya kalau mau dirunut, nggak perlu belajar terlalu ribut banyak banget. Sebenarnya intinya itu cuma ada 3. Kalau kita bisa, ya, meskipun kita nggak mengetahui artinya, kita bisa memilah-milah. Oh, ini isim. Oh, ini fi'il. Oh, ini huruf. Nah, makanya kita sedikit mempelajarinya. Baik. Isim itu apa? Isim kalau secara gampangnya itu adalah kata benda. Ini meskipun kalau secara istilah tidak bisa dikatakan bahwa isim itu cuma kata benda. Tapi lebih gampangnya, isim kita katakan kata benda atau kata sifat. Kata sifat. Isim itu bisa kita
maknai, yaitu adalah kata benda. Contoh, ini apa? Bagus. Pulpen. Pulpen itu berarti masuk mana? Kata benda. Kata benda itu berarti isim. Kata benda itu berarti isim. Kalau secara makna, fi'il itu adalah kata kerja. Kata kerja. Kalau harf itu lebih mudah kita memaknainya adalah kata sambung. Artinya sesuatu yang dia akan memiliki makna ketika bersambung dengan yang lainnya. Ini makna secara gampang. Makna secara gampang ini seperti ini. Artinya dari beberapa kalimat atau jumlah atau susunan kalimat dalam bahasa Arab, ini sebenarnya bisa kita deteksi dengan 3 kategori ini. Entah dia itu isim, fi'il, atau huruf. Isim, fi'il, atau huruf. Baik. Misal, ada kalimat mim, dal, ro, sin, ta. Kita baca madrasah. Ditanya, kira-kira madrasah itu kan kita tahu ya, madrasah itu sudah jadi bahasa Indonesia. Ini adalah sekolah. Coba kalau saya tanya kepada pemirsa, masuk dalam kategori isim, fi'il, atau huruf madrasah? Gimana? Masya Allah, betul. Madrasah berarti masuk dalam kategori isim karena kata benda. Yang melihat atau yang dilihat nih, kira-kira masuknya isim atau fi'il atau huruf? Sayanya atau antumnya. Itu isim, fi'il, atau huruf? Wah, dengan kata benda toh. Benda meskipun benda hidup, tetapi itu masuk dalam kategori isim karena kata benda. Atau misalnya bagus, jauh, pendek, itu kata apa? Kata sifat. Itu berarti masuk dalam kategori isim. Maka kita bisa memilah-milah nih. Misalnya kita bisa memilah jika kita tahu artinya, misalnya duduk. Duduk itu apa? Kata kerja. Berarti apa? Berarti fi'il. Melihat, tersenyum, ketawa, itu juga apa? Kata kerja kan? Nah, kata kerja berarti masuknya dalam kategori fi'il. Nah, itu secara sekilas seperti itu. Seperti itu. Namun Ustaz, gimana? Itu kan kalau kita tahu artinya. Nah, kalau nggak tahu artinya gimana? Nah, kalau nggak tahu artinya, insya Allah akan kita dengarkan, kita periksa lagi pada pertemuan yang akan datang, insya Allah. Maka terus bersama kami dan insya Allah Anda akan mengetahui Al-Quran yang jumlahnya sekian banyak ribu ataupun kata ya dalam Al-Quran, bukan Al-Qurannya yang ribuan, tapi maksudnya kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Quran, kalimat-kalimat yang ada di dalam hadis-hadis Nabi, kalimat-kalimat yang ada dalam kitab-kitab para ulama, sebenarnya hanya ada isim, fi'il, ataupun huruf. Dan Anda akan bisa mengetahui mana itu isim, mana itu fi'il, mana itu huruf dengan kita memahami maknanya yang pertama. Yang kedua nanti akan kita dalami. Kalau nggak tahu maknanya gimana, insya Allah akan kita dapatkan pada pertemuan berikutnya. Jazakumullahu khairan jaza. Aku qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.